Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki episode yang ke-111. Tentunya hari ini hadir bintang tamu kita, bintang tamu yang berkelas dan insya Allah juga berkualitas. Beliau ini adalah seorang guru besar, kemudian akademisi yang sangat luar biasa, dan juga menjadi bapak daripada para dai di seluruh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Satori Ismail MA. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat, hari ini Alhamdulillah berkesempatan atau berkenan untuk hadir membersamai kita. Tentunya insya Allah dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti mendatangkan manfaat dan juga mendatangkan maslahat. Dan tentunya ulasan kita hari ini masih seputar tentang kemerdekaan nih Prof. Hari ini mungkin banyak orang memandang merdeka itu hanya terlepas dari penjajahan. Tapi secara hakiki ataupun secara maknawi sebenarnya merdeka itu seperti apa? Monggo, hari ini kita bahas secara tuntas. Tafadhol Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia sebenarnya tidak mungkin merdeka secara total. Merdeka dari segala hal itu tidak mungkin. Merdeka dalam berbuat, merdeka dalam berbicara, merdeka di dalam bidang ekonomi. Secara total merdeka itu mustahil. Tapi merdeka dari penjajahan bisa, merdeka dari hawa nafsu bisa, merdeka dari berbagai macam rongrongan bisa. Tetapi merdeka yang sesungguhnya apabila kita hanya menjadi hamba Allah. Jadi semua kepada Allah saja, tidak menjadi hamba-hamba lainnya. Kalau menjadi hamba benda, hamba materi, hamba manusia, hamba jabatan, itu hakikatnya tidak merdeka. Nah, tetapi hal ini pernah dilakukan, ya dinyatakan oleh seseorang Rib'i bin Amir. Ketika Rib'i bin Amir itu diundang oleh komandan Persia, Rustum, namanya Rustum. Kalau di Indonesia menjadi Rustam. Itu ketika Rustum bertanya, Anda datang ke sini dari Madinah jauh-jauh sampai ke Persia, ngapain? Satu katakannya, linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nah, kami ingin mengeluarkan manusia dari penghambaan terhadap manusia untuk menjadi manusia yang hanya menghamba kepada pencipta manusia. Nah, itu merdeka yang sesungguhnya. Jadi kita tidak terbelenggu dengan materi, tidak terbelenggu dengan nafsu, tidak terbelenggu dengan jabatan, hanya sebagai hamba Allah. Sehingga ungkapan-ungkapan kita di dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu merdeka. Ketika kita berbuat hanya karena Allah, ketika kita bekerja hanya karena Allah, ketika berbisnis hanya karena Allah, berpolitik karena hanya Allah, itu merdeka yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita jadi khotib, jadi imam, atau jadi penceramah, jadi dosen, ya tentunya sudah harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan materi gitu. Oh, sangat luar biasa. Lalu kalau kita perhatikan dalam banyak ayat Al-Qur'an itu disebutkan bahwa dari Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pada hakikatnya semuanya memerdekakan umatnya agar kemudian benar-benar menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan artinya perjuangan tentang penegakan keimanan. Lalu kenapa kemudian iman itu harus selalu diperjuangkan dan dipertahankan? Ini kan artinya hamba yang merdeka itu berarti kan keimanannya kepada Allah harusnya lebih kuat. Lalu
sejarah mencatat bahkan dari Nabi Nuh kemudian rela kehilangan anaknya itu kan demi memerdekakan umatnya agar tidak menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus iman yang harus kita merdekakan, Prof? Tafadhol. Nah, di sini sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada yang tidak tunduk kepada Allah. Iblis tidak mau hormat kepada Adam. Sujudnya itu bukan sujud seperti kata sholat, tapi sujud hormat. Nah, itu sebenarnya mulai dari situ. Maka manusia nantinya tidak bisa merdeka yang sesungguhnya ketika masih bisa digoda oleh iblis. Bisa digoda dengan wanita, dengan harta, dengan tahta. Karena itu iblis senantiasa menginginkan agar pengikutnya itu menjadi ahli neraka. Jadi jangan aneh kalau seandainya orang yang hebat bisa digoda oleh iblis. Orang yang tadinya soleh, baik, boleh jadi seorang yang dianggap ahli agama kemudian tergelincir karena godaan iblis ini yang tidak pernah berhenti. Bahkan yang tadinya baik-baik ketika jadi pejabat pertama baik, kemudian lama-lama kemudian kok ada nyeleweng, dapat jauh. Korupsi. Ya, itu korupsi dan seterusnya. Itu karena godaan-godaan daripada iblis. Kalau nggak ada iblis, nah sebenarnya kalau nggak ada iblis, kita juga kalau masuk surga, surganya tidak tinggi. Karena ini ujian benar. Jadi ketika kita mulai bangun tidur, ya kita ingin tahajud, iblis tuh sudah menggoda terus. Sudahlah jangan lama-lama sholatnya, zikirnya, doanya, terus menggoda terus. Kemudian sudahlah ini di samping ada istri daripada tahajud, itu godaan terus-menerus. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat godaannya. Itu. Nah, sangat luar biasa. Ternyata perjuangan tertinggi ataupun terberat itu adalah melawan diri kita sendiri sebenarnya. Luar biasa. Wow, dan ini sangat luar biasa. Mungkin jika kita lihat untuk saat ini nih di negeri kita tercinta, ini kan seolah-olah sedang dibenturkan bahwa orang yang mencintai agama seolah-olah tidak cinta dengan negaranya. Dan sebaliknya, orang yang cinta dengan negaranya atau nasionalisme itu seolah-olah tidak cinta dengan agamanya. Ini sebenarnya bagaimana Islam memandang hal ini, Prof? Padahal, Prof. Yang pertama, yang namanya iblis itu senantiasa membolak-balikan informasi. Oke. Ya, ketika menggoda Nabi Adam, Allah meminta kepada menyuruh Nabi Adam untuk menjauhi pohon larangannya itu. Nah, karena nanti kalau akan diusir dari surga. Tetapi informasi dari iblis beda. Justru kamu kalau ini tidak mendekati pohon ini, kamu akan dikeluarkan. Jadi informasi selalu. Maka nanti di zaman akhir itu senantiasa begitu. Orang yang ingin merusak negeri, seakan-akan dia yang paling nasionalis, dia yang paling Pancasialis. Tapi padahal hakikatnya dia merusak negara, korupsinya besar. Tapi katanya menuduh orang-orang Islam itu, coba saja, entah itu ekstremitas, ingin mengganti Pancasila. Di mana ada orang Muslim ingin mengganti Pancasila? Orang yang mendirikan, ya founding father-nya dari Indonesia itu siapa sih? Mayoritas adalah ulama. Justru Pancasila itu dijadikan alat untuk perekat umat supaya semua agama bisa dirangkum seluruhnya. Walaupun ketuhanan Maha Esa boleh jadi interpretasi dari setiap agama boleh jadi berbeda. Tetapi semuanya terangkum dalam ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dalam hal jadi kalau ada orang yang ya entah dia alirannya komunis yang ingin merusak dan merorong Pancasila sejak dulu, atau
eh, kondisi-kondisi lain, ya liberal apa segala macam, kalau menuduh umat Islam ini sebagai orang-orang yang tidak NKRI, tidak nasional, sebenarnya itu terbalik. Coba di mana ada umat Islam yang betul-betul Islam, mengerti agama, ya, kemudian ingin merusak negeri ini, walaupun umpamanya karena mayoritas penduduknya Islam, kemudian yang korupsi banyak namanya orang Islam, tetapi hakikatnya mereka ini yang korupsi tidak mengerti perjuangan. Karena bayangkan, kita kalau sebagai seorang pemimpin kemudian menyengsarakan umat, menyengsarakan rakyat, itu berat sekali siksanya. Jadi kalau menyadari itu, takut yang Allah berikan kepada kita itu ternyata tidak akan habis, kecuali kalau umurnya sudah habis. Ya, maka Allah akan nyabut ya seluruhnya itu, karena sudah ada ini apa, kaplingan-kaplingan rizki. Kalau sudah habis rizkinya, ya dicabut nyawanya. Tetapi kalau ada orang ingin mengumpulkan harta sampai ditumpuk di rumahnya, ya miliaran, bahkan ada yang sampai triliunan, itu mau untuk apa? Ternyata yang gajinya, maaf ya, kalau ada pegawai negeri gajinya cuma 5 juta, 10 juta, tetapi dengan menikmati, mensyukuri, bisa tenang hidupnya, nyaman. Apalagi di kampung-kampung, kalau mereka menyadari betapa orang di kampung kadang-kadang nggak jelas penghasilan, tapi hidupnya kadang-kadang sampai 70 tahun, 80 tahun. Mereka karena banyak mensyukuri nikmat Allah itu. Di sini orang-orang yang merusak negeri ini adalah orang-orang yang sebenarnya penghancur NKRI. Orang-orang koruptor adalah penghancur NKRI. Yang menyengsarakan rakyat itu adalah penghancur, yang anti terhadap NKRI itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lalu dengan ungkapan hubbul watan minal iman, ini seperti apa sebenarnya interpretasi yang harus kemudian kita terapkan di masyarakat? Jadi hubbul watan minal iman ini bukan suatu hadis sebenarnya, tetapi satu ungkapan yang indah, yang kalau kita mencintai negeri ini, kemudian mau membangun, ya, seorang petani dengan berusaha bercocok tanam yang baik supaya bisa memberikan hasilnya yang terbaik untuk negeri, untuk rakyat, seorang guru yang ingin membentuk murid-muridnya menjadi orang-orang yang jujur, yang bermanfaat, dan itu kalau tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada negeri ini, itu adalah termasuk dari keimanan. Coba, iman itu jangankan kepada orang yang muslim, sampai kepada yang non-muslim saja. Kita itu dalam kehidupan bernegara punya beberapa hak. Hak kalau sesama ini, minimal hak sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kalau di sekelilingnya dia bertetangga, ada hak tetangga. Maka ada hak yang berlipat ganda. Ketika seseorang muslim bertetangga dengan tetangganya, kemudian dia muslim lagi, sudah punya 2 hak. Kemudian dia muslim tapi juga masih karib kerabat, 3 hak. Nah, sebagai warga negara punya kewajiban. Maka rakyat ini sebenarnya perilakunya menurut saya ketika bayar pajak dengan baik, ya, kemudian ya ke segala macamnya dipajak, rela juga, ikhlas juga. Kemudian kalau keikhlasan jutaan manusia yang diambil pajaknya, kemudian disalahgunakan oleh pejabat, bagaimana di depan Allah Subhanahu wa taala? Karena ma min abdin yastar'ihi la ra'iyah, tidak ada seorang hamba yang diberi kekuasaan wa ghashun, kemudian dia menipu, mereka ini tidak akan masuk surga, tidak akan diberikan surga. Maka sebagai seorang mukmin kalau jadi pejabat
itu mesti yang dipikirkan adalah umatnya, rakyatnya, karena tanggung jawab. Kalau kita sebagai pemimpin keluarga harus mengayomi keluarganya, tetapi sebagai ketua RT harus mengayomi orang yang ada di RT itu, siapapun orangnya, laki, perempuan, muslim, non-muslim, semuanya. Ketika ketua RW, ketika lurah, semuanya, kalau seluruhnya itu memiliki pandangan itu bahwa kepemimpinan itu bukan kemuliaan, tetapi adalah satu tanggung jawab, insya Allah negeri ini akan indah, akan hebat sekali. Dan membuat orang-orang yang ada di luar merdeka. Bayangkan kalau merdeka dari pajak. Gitu. Di banyak negara sudah membebaskan pajak. Ya, di Timur Tengah, ya di beberapa negara dibebaskan pajak. Ya, sangat indah. Bahkan ada yang baru lahir sudah disiapkan untuk rumahnya, apanya. Karena diatur secara baik. Nah, negeri ini katanya, ya, negeri yang kaya raya, seandainya diolah secara baik, ya, dan kita merdeka betul-betul dari tekanan-tekanan luar dan seterusnya, insya Allah rakyatnya akan bahagia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin terakhir pertanyaannya agak sedikit menggugah nih, Prof. Bagaimana kemudian cara kita atau generasi-generasi muda ini mengisi kemerdekaan di era yang penuh ketidakpastian? Ya, ini luar biasa. Setiap kita harus berperan. Setiap rakyat harus berperan. Guru harus berperan menyiapkan generasi-generasi yang jujur, yang baik, yang bisa memberi pelayanan yang terindah. Bahwa pelayanan kepada orang lain itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Ketika seorang ustadz, seorang kiai mendidik santri-santrinya dengan baik, dia juga ikut bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Ketika seorang warga negara jadi ketua RT, ketua RW, juga bagaimana memberikan pelayanan. Itu bahwa pelayanan adalah sesuatu yang oleh Allah dianggap sebagai satu amalan yang terbaik. Ketika seorang ditanya, ketika Rasulullah ditanya, ya, ma ahabul amal illallah, apa amalan yang paling dicintai Allah? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, banyak memberikan jasa. Jadi kita sebagai warga negara, apa yang kita berikan untuk tetangga kita, saudara kita, untuk kalau di sekolahan, untuk murid-murid kita, kalau di kantor, untuk bawahan-bawahan kita, apa yang diberikan untuk semuanya. Kalau semuanya memikirkan untuk apa, pelayanan apa yang kita harus berikan, insya Allah, ya, mengisi kemerdekaannya itu dengan bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang yang terdekat dari kita, kepada bawahan kita, dan seluruh orang yang ada ya di sekeliling kita, semuanya. Jadi bukan untuk menyengsarakan. Lihat itu, anfa'uhum linnas. Itu ketika ditanya. Bahkan Rasulullah menegaskan kemudian, khairun nasi, orang yang terbaik dalam pandangan Islam itu, anfa'uhum linnas. Yang paling banyak memberikan jasa kepada orang lain. Nah, apa yang diberikan untuk orang lain? Nah, itu ketentuannya. Masya Allah. Dan mungkin pesan untuk para generasi muda kita ataupun para pemirsa kita, bagaimana agar kita terus mencintai negeri ini dan juga agama kita, serta bagaimana sekuat tenaga menjaga keimanan kita dan juga tentunya meningkatkan keimanan kita. Fadhil, Bro. Jadi kalau saya pesankan kepada generasi yang akan datang, bagaimana bisa menjaga kemerdekaan ini, dan bisa memberikan pengabdian kepada negeri ini dengan ikhlas, dengan semampunya, sesuai dengan keahliannya. Kalau kita sebagai pedagang, maka bagaimana kita bisa berdagang dengan baik, dengan jujur, kemudian bisa membuat orang lain bahagia.
Kemudian kalau kita menjadi seorang guru, maka kita bagaimana menyiapkan anak didik kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik, yang banyak memberi jasa. Kalau kita umpamanya menjadi sebagai seorang tua, nah, mesti jadi orang tua, maka bagaimana mendidik anak kita untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga dengan niat untuk memberikan pengabdian, memberikan manfaat dan pelayanan kepada umat ini, mudah-mudahan kita ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang terbaik di sisinya. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin kalau kita simpulkan diskusi kita pada hari ini, sebenarnya makna merdeka yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu menjadikan Allah segalanya, bukan seperlunya. Dan itu adalah hakikat hidup yang bahagia. Dan bahkan merdeka itu ketika kita mampu untuk menjalankan ataupun mendapatkan hak dan kewajiban kita dengan aman. Dan kemudian bisa kita sampaikan juga bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu di mana dirinya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa aman, serta orang yang kemudian mampu untuk mencintai negaranya sekaligus agamanya. Jadi dia yang beriman itu ketika mencintai negaranya pasti akan mencintai agamanya. Dan sebaliknya, orang yang beriman itu ketika dia mencintai agamanya pasti juga akan cinta dengan negaranya. Dan sebaik-baik kita adalah orang yang mampu memberikan banyak manfaat untuk diri kita, untuk agama kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini senantiasa mendatangkan manfaat. Pantengin terus program acara kita, sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.